Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrila. Saya berkuliah di Nusa Putra University, jurusan manajemen dengan NIM 202300800582, kelas manajemen 23O. Di sini saya akan meresum pada perkuliahan umum mata kuliah agama dan etika dengan materi Nabi Muhammad SAW sebagai teladan mengembangkan insan akademik yang visioner dan beretika melalui akhlak beliau yang mulia. Baik, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga beliau sosok yang memberikan contoh terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Beliau menunjukkan bahwa nilai-nilai moral, integritas, dan fisik ke depan sangat penting dalam membentuk pribadi yang sukses dan mulia. Baik, Nabi Muhammad SAW diutus untuk membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan petunjuknya. Rasul memiliki sifat-sifat utama yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. 4 sifat utama yang harus dimiliki oleh para rasul adalah sidik, yaitu benar; amanah, yaitu dapat dipercaya; tabligh, yaitu menyampaikan; patonah, yaitu cerdas. Untuk yang pertama yaitu sidik, benar. Sidik berarti jujur, benar, dan sesuai dengan kenyataan. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul selalu menyampaikan kebenaran apa adanya tanpa manipulasi atau distorsi. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya di kalangan masyarakat Mekah karena kejujurannya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, penduduk Mekah mengakui kejujurannya. Selanjutnya, relevansi bagi kita harus meneladani sifat sidik dengan selalu berkata benar dan di setiap situasi, baik dalam hubungan sosial, pekerjaan, maupun dalam menuntut ilmu. Untuk selanjutnya ada amanah, dapat dipercaya. Amanah berarti dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya, dan mereka melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ini mencakup amanah dan pekerjaan, menjaga rahasia, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Selanjutnya ada tabligh, menyampaikan. Pengertian dari tabligh berarti menyampaikan pesan atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dengan tepat dan benar. Para rasul selalu menyampaikan perintah dan larangan Allah tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun, meskipun mereka sering menghadapi tantangan dan penolakan dari umatnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani sifat tabligh dengan selalu menyampaikan kebenaran dan ilmu yang kita miliki. Jika kita mengetahui hal yang baik, kita wajib menyebarkannya kepada orang lain, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada patonah, cerdas. Patonah berarti cerdas atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Para rasul memiliki akal dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Mereka mampu berkomunikasi dengan umatnya dengan cara sesuai, mengatasi tantangan dengan hikmah, serta menyampaikan keputusan dengan bijak. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu meneladani sifat patonah dengan harus mengembangkan kecerdasan kita, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Kecerdasan ini tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual, sehingga kita bisa bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Untuk selanjutnya, menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kuliah bisa memberikan banyak manfaat, baik untuk pengembangan pribadi maupun hubungan dengan orang lain. Di sini ada 4 akhlak Rasulullah yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan kampus beserta contoh penerapannya. Untuk yang pertama yaitu sidik, jujur. Rasulullah dikenal dengan kejujuran dalam kehidupan perkuliahan.
Sikap jujur dapat diterapkan dalam berbagai aspek. Untuk contohnya seperti kejujuran dalam belajar, tidak menyontek saat ujian, tidak plagiarisme dalam mengerjakan tugas, dan mengakui jika ada kesalahan. Selanjutnya, kejujuran dalam hubungan sosial, berkata jujur kepada teman dan dosen, baik dalam hal akademis maupun non-akademis. Untuk selanjutnya ada sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Amanah berarti bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas yang diberikan. Contoh penerapannya, ada tanggung jawab dalam sebagai mahasiswa, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghadiri kuliah sesuai jadwal, dan menyelesaikan tanggung jawab kelompok dalam tugas bersama. Selanjutnya ada memegang kepercayaan. Jika diminta menyimpan rahasia atau menjalankan tugas dari dosen atau teman, selesaikan dengan baik tanpa mengecewakannya. Selanjutnya ada patonah, cerdas. Rasulullah memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam memahami masalah dan mencari solusi terbaik. Dalam konteks perkuliahan, patonah bisa diwujudkan melalui cerdas dalam belajar, mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan tugas dengan penting, dan belajar dengan metode yang efektif. Cerdas dalam bersosialisasi, memilih teman yang baik, bijaksana dalam menyampaikan pendapat, dan memahami situasi sebelum bertindak. Untuk selanjutnya ada tablik, menyampaikan kebenaran. Rasulullah selalu menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Di dunia perkuliahan kita bisa menerapkan tablik dengan berbagi ilmu dengan teman. Jika ada teman yang kesulitan, bantu mereka dengan penjelasan yang baik dan tidak merendahkannya. Memberi kritik membangun. Jika ada kesalahan atau ketidakadilan, sampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana, bukan dengan cara yang kasar. Dengan menerapkan akhlak-akhlak ini, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang lebih baik, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan bermoral, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup, kita sebagai umat Islam, terutama dalam kehidupan sehari-hari, harus berusaha menerapkan sifat-sifat tersebut. Kejujuran akan membuat kita dihormati, kepercayaan menjaga hubungan baik dengan orang lain, keberanian menyampaikan kebenaran adalah tugas kita untuk menegakkan keadilan, dan kebijaksanaan serta kecerdasan akan membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat dan dalam berbagai situasi. Dengan meneladani sifat-sifat Rasul, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, berkontribusi positif pada masyarakat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani mereka dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, mungkin ini resume yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan, sebelum penutup, saya akan melampirkan bukti bahwa saya telah mengikuti perkuliahan umum, tetapi saya tidak bisa memasuki Zoom dikarenakan kapasitas terlalu penuh. Dengan itu saya menonton live streaming di YouTube. Berikut ini adalah bukti saya menonton live streaming tersebut. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.